saudara? Sekali lagi shalom. Tuhan, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat kita bersama-sama beribadah. Kita bersyukur pagi hari ini masih Tuhan kita satu hari lagi. Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup sehat buat hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu kami ada. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami masih Tuhan bangunkan. Tuhan berikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Kami mau datang Tuhan, menaikkan syukur kami di hadapan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Layakkan setiap hati kami Tuhan pagi hari ini untuk datang masuk dalam ruang yang Maha Kudus. Tuhan hadirlah di ibadah kami pada pagi hari ini. Biar kami merasakan hadirat Tuhan turun atas kami. Ibadah kami pada pagi hari ini. Kuasa dalam membungkus kami semua. Dan ibadah ini kami serahkan dari awal pertengahan dan berakhir ke dalam tangan-Mu. Dan mungkin masih ada saudara kami yang masih di dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat, sehingga kami boleh bersama memuji membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian di hadapan. Haleluya. Amin. Kita katakan, mari sama-sama kita berdiri. Kita siapkan hati kita akan pujian Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu yang murah.
kami tidak berdaya. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau yang menjadikan kami biji Allah. Engkau yang membuat hidup kami berharga di mata-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Tuhan itu Allah yang setia kepada kita. Bukti kasih Tuhan saat pagi hari ini, Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk datang memuji, bersyukur di rumah Tuhan yang Maha Kudus ini. Tuhan selalu baik di dalam hidup kami.
Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali akan syukur kepada Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan karena kita syukur kepada Tuhan. Dengan hati berjuang
Salam, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya di sini. Mudah-mudahan tidak ada yang bosan. Saya membawa beberapa kabar yang berat bagi saya untuk dikatakan. Firman Tuhan berkata pada Filipi 4 pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Memang berat. Ibu mertua saya, mamanya istri saya, hari Sabtu kemarin dipanggil Tuhan. Dan kemarin juga anak saya yang pertama, Yona, berulang tahun. Jadi saya bingung bersukacitanya harus bagaimana. Dan kabar terakhir, saya juga tidak tahu kapan kepulangan istri saya. Namun bersukacitalah itu terus menjadi dalam kehidupan saya. Dan minggu kemarin sebenarnya saya ingin sudah ada janji sama dia, tapi karena ibu mertua meninggal jadi tidak jadi. Dan hari ini saya tidak mengujikan itu, tapi nanti mungkin di minggu depan atau di bulan depan. Pagi ini saya ingin mengujikan Tuhan. Mohon maaf kalau suaranya nanti kurang baik dan melebihi musik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang kau
mengucap syukur di dalam segala hal. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya. Nah, kita akan memberikan persembahan sebelum kita memberi. Dan kasih Tuhan Bapak boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami pada ibadah ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan kita Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapak kita memberikan persembahan Tuhan dalam persembahan ini Tuhan boleh menjadi satu upaya yang ada Tuhan boleh memuliakan nama kita. Terima kasih Bapak, syukur kami di dalam Yesus. Amin. Yang bertugas disilakan kita iringi dengan pujian Allah Tuhan. Thank you.
Engkau sudah menentukan kami di tempat ini untuk sama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu berbicara. Tuhan, kami siap mendengarkan. Roh Kudus-Mu pimpin dan tolong setiap kami agar kami mengerti isi hati-Mu pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita satu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Injil, itu Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Di situ perikopnya tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita tidak berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita berbicara tentang yang lain. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dari ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, judul khotbah saya yaitu sesuai dengan tema GBI pada bulan Juli minggu keempat, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, berbicara tentang integritas, apa itu integritas? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah main atau melakukan suatu transaksi atau urusan di kantor-kantor pemerintahan. Di situ ada tulisannya integritas, integritas, integritas. Apa sih itu integritas? Nah, pada pagi hari ini kita belajar integritas itu adalah kualitas yang menunjukkan kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan serta kesatuan antara hati, pikiran, dan perbuatan. Jadi kualitas yang menunjukkan kejujuran. Jadi integritas itu berarti yang diutamakan itu adalah kejujuran. Kemudian konsistensi antara ucapan dan tindakan. Konsisten nggak orang itu? Kemudian konsistennya itu antara hati, pikiran, perbuatan. Sama nggak? Sama tidak? Nah, di sini kita belajar tentang integritas. Dan secara sederhana, tadi kan ada bentuk bahasanya ya. Kita sederhanakan, integritas itu berarti orang yang utuh dan dapat dipercaya. Karena apa? Orang itu jujur dan konsisten, tidak berubah-ubah. Sebentar A, nanti pindah sedikit sini A1, bentar lagi B, bentar lagi C, akhirnya sampai Z. Jadi tidak ada ketetapan. Nah, hari ini kita belajar menjadi orang yang integritas. Nah, di sini kita belajar dari pribadi yang bernama Yusuf.
Kita tidak membahas masalah kelahiran Tuhan Yesus karena itu nanti ada sesinya, ada momennya di Natal. Tapi kita belajar pada pagi hari ini tentang pribadi yang bernama Yusuf. Nah, di sini kita melihat Yusuf itu adalah, kalau latar belakangnya, seorang tukang kayu yang sederhana. Bukan orang kaya, bukan orang yang berkelimpahan atau orang yang punya kedudukan tinggi, tetapi dia adalah seorang tukang kayu. Bisa kita prediksi, bisa kita pikir, oh hidupnya sederhana, oh hidupnya biasa saja. Tetapi Tuhan mau pakai orang itu menjadi orang yang luar biasa. Tuhan tidak lihat orang itu dari latar belakang mana, tetapi yang Tuhan lihat adalah kualitas karakternya. Kalau kita baca dari ayat 19 sampai ayat 25, kita belajar di situ bagaimana kualitas karakter seorang Yusuf. Nah, di sini kita akan belajar integritas yang dimunculkan di sini bukan hanya sekedar moralitas, tetapi respon yang tulus, taat, dan terkendali di hadapan Allah dan sesama. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, mari kita belajar. Yang pertama itu tulus hati. Kalau kita lihat di ayat 19 di situ dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kalau dalam terjemahan yang lain, tulus hati itu bisa berarti bijaksana, bisa berarti benar. Jadi tulus hati itu arti dalam terjemahan Alkitab yang lain bijaksana atau benar. Nah, kita melihat di sini berarti Yusuf itu orang yang bijaksana. Yusuf itu orang yang benar. Benar seperti apa? Bijaksana seperti apa? Tulus hati seperti apa? Nah, di sini kita melihat di situ di ayat 19 itu dia tidak cepat menghakimi. Yang pertama, seorang yang tulus hati itu dia tidak cepat menghakimi. Oh, Maria hamil duluan karena seks bebas. Enggak, saudara. Oh, Maria itu kerjaannya nggak benar, makanya bisa hamil. Kita lihat di situ. Dia seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum. Berarti dia menyimpan semuanya di dalam hatinya. Dia tidak menghakimi. Dia tidak menjelek-jelekan istrinya. Kalau orang sudah tunangan berarti dia siap untuk menikah. Bahasa Alkitabnya berarti istri atau suami. Kalau di terjemahan yang lain tunangannya. Tapi kalau di terjemahan baru yang kita pegang saat ini istrinya atau suaminya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yusuf itu tidak mau menghakimi. Siapa itu Maria? Latar belakangnya seperti apa dia sampai hamil gimana? Dia tidak menghakimi. Justru dia tidak gegabah. Nah, di sini kita ditekankan yaitu Yusuf tidak gegabah mengambil keputusan. Jadi dia menimbang-nimbang. Dia baru merencanakan, oh gimana caranya biar Marianya tidak malu dan saya pun tidak malu, biar Marianya tidak dihakimi orang dan saya pun tidak dihakimi orang. Nah, akhirnya dia di situ berencana untuk menceraikan atau berpisah secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang yang baru berencana, saudara. Dia menimbang-nimbang, dia memikirkan dengan mata apakah ini baik, apakah ini tidak mempermalukan dia dan pasangannya. Dia menimbang dengan baik-baik. Meskipun bukan dia pelakunya di sini. Maria itu hamil dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Mungkin kalau Maria cerita itu di luar nalar. Kalau bahasa anak sekarang di luar murul. Gak bisa diprediksi, gak bisa dipikirkan. Bisa Roh Kudus bisa dalam perutnya jadi bayi. Tetapi Yusuf tidak menghakimi. Di sini kita belajar. Di sini artinya tidak cepat menghakimi, artinya tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
Meskipun dia kecewa. Wah, hamil duluan gimana ini? Isi duluan gimana ini? Padahal saya tak melakukan. Kecewa loh. Siapa di sini kira-kira pasangan yang mengambil duluan? Atau dapat pasangan yang tidak ketahuan dia jajan sembarangan? Atau meskipun Bapak Ibu Saudara sudah menikah, ada yang suka jajan, ada segala. Nah, kita pikir di situ. Tapi di sini Yusuf mengambil keputusan, dia tidak gegabah. Dia memikirkan tentang matang. Nah, dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Kemudian tulus hati yang kedua di sini itu mengutamakan kasih bukan ego. Nah, di sini artinya dia mempertimbangkan yang terbaik bagi dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kasih itu utama dari segala sesuatu. Jangan andalkan ego kita, jangan andalkan amarah kita, apalagi kalau kita mengambil suatu keputusan. Ketika kita memakai amarah kita, ketika kita memakai emosi kita, keputusan yang kita ambil selalu tidak tepat sasaran. Karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak memakai hikmat daripada Tuhan, kita tidak bijaksana, kita tidak benar memperhitungkan segala sesuatu, dan kita tidak tulus hati. Kemudian yang ketiga, menjaga reputasi orang lain. Itu artinya Yesus di situ menunjukkan kepekaan. Nah, dia peka dalam mengambil segala sesuatu. Lanjut, yang kedua, ciri-ciri pribadi orang yang berintegritas yang ditunjukkan oleh Yusuf, yaitu yang kedua, yaitu taat atau tunduk diri. Di sini melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita lihat di ayat 20 sampai 21, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, di sini kita belajar taat dan tunduk diri. Di sini artinya peka terhadap suara Tuhan. Artinya apa? Ia tidak menutup hatinya. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, oleh darah Kristus, dan kita sudah hidup baru, pasti di dalam kita ada Roh Tuhan. Amin. Wah, kurang semangat atau masih ragu-ragu di dalam dirinya ada Tuhan atau enggak? Nah, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, di sini kita peka terhadap suara Tuhan. Jadi kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara kita dari dalam diri kita, atau suara iblis. Kita bisa peka, saudara. Kalau suara Tuhan itu berarti tidak melanggar firman-firman Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa Yusuf mendengar dan memperhatikan pesan dari malaikat dalam mimpinya. Ia tidak menutup hati meskipun pesannya tidak masuk akal. Sudahlah Marianya hamil dari Roh Kudus, terus disuruh dia mengambil Maria yang lagi hamil. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tapi kita sini belajar seorang pribadi Yusuf yang mau dengan benar.
yang mau taat pada perintah Tuhan. Bagaimana kita di sini? Apakah kita setiap hari mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana suara Tuhan itu bisa kita dengar? Kalau hubungan kita aja tidak baik dengan Tuhan, hubungan kita Senin Kemis kayak orang puasa. Padahal kita berdoa itu harus intens, rutin, tidak boleh putus. Nah, bagaimana kita bisa peka terhadap suara Tuhan yang lain, peka terhadap firman Tuhan yang setiap minggu kita datang ke gereja, kita diingatkan kembali itu suara Tuhan. Ingat saudara, saya pernah berkata di tempat ini, kita harus tahu kita berasal dari mana. Identitas kita sebagai orang percaya kita harus tahu. Nah, ketika kita sudah tahu identitas kita, berarti kita bisa mendengarkan suara Tuhan, baik secara audible langsung seperti dalam mimpi maupun dari dalam hati kita. Tuhan mengingatkan kita dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya. Nah, di sini kita belajar bagaimana mengasah suara Tuhan itu biar kita semakin peka. Jangan kalau bahasa Jawa semakin pekok. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, peka loh, bukan pekok ya. Nah, harus bedain ya, Bapak Ibu Saudara, peka bukan pekok. Nah, jadi harus cerdas kita sebagai orang percaya. Ingat, orang Kristen, orang percaya itu diciptakan Tuhan itu berkali-kali lipat pintarnya. Kita bisa baca di Alkitab banyak tokoh-tokoh pintar, orang yang takut akan Tuhan diberikan kepintaran luar biasa, diberkati luar biasa, karena mereka peka terhadap suara Tuhan. Kemudian yang kedua, tanda taat atau tunduk diri itu berarti mau mengubah keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di sini kalau kita masih mempertahankan keputusan kita dan kita masih mau nego dengan Tuhan, nah itu bahaya saudara. Kita lihat orang yang suka bernego-nego di Alkitab ini siapa? Ada yang tahu? Abraham. Nah, Abraham nego dengan Tuhan. Bagaimana kalau ada orang percaya berapa puluh dan Lot diselamatkan? Tapi karena tidak sesuai, orangnya nggak sampai 50, nggak sampai 40. Akhirnya kota itu dimusnahkan. Kota apa itu? Sodom dan Gomora. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada kata kompromi. Kalau kita melihat perjanjian lama saudara, tidak ada kompromi. Tidak seperti zaman perjanjian baru. Tidak ada istilahnya nanti Tuhan. Pokoknya kalau sudah tidak taat, dia akan mati. Itu harga mati saudara. Orang tidak taat tidak masuk dalam tanah perjanjian. Angkatannya Musa banyak yang tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena tidak taat. Banyak suka mengeluh, suka protes, tidak bersyukur, malah cari ilah lain. Dari sini kita belajar bahwa kita harus mengambil keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kalau Tuhan nggak jawab doa kita, cari yang lain. Oh, kedukun nggak apa-apa, orang pintar nggak apa-apa, atau kita pakai pemikiran kita sendiri. Oh, nggak apa-apa. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Nah, kalau kita melihat kalau Yusuf mau tidak taat, di sini bisa ditinggalkan Maria, biarin aja. Tapi kita melihat kalau dia tidak taat, kalau dia tidak tunduk, dia tidak masuk dalam rencana Tuhan. Namanya mungkin tidak akan masuk dalam kitab firman Tuhan kita pada hari ini. Tapi suatu teladan yang diberikan Yusuf kepada kita, karena dia mau meninggalkan keputusan-keputusan yang pribadi demi kehendak Allah. Tuhan bisa pakai siapa saja.
Kalau manusia sudah tidak taat, Tuhan bisa pakai hewan, bisa pakai batu, bisa pakai apa saja. Tapi karena Tuhan masih mengasihi manusia, Tuhan pakai kita untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan. Nah, di sini kita belajar ya. Jadi Yusuf di sini tidak mempertahankan rencana pribadinya, dia mengikuti kehendak Allah. Kemudian selanjutnya, taat atau tunduk diri di sini yaitu melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Jadi dia mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian di sini kita melihat ketaatannya konkret. Konkret itu apa? Nyata. Jadi sesuai tadi integritasnya antara hati, pikiran, dan perbuatan itu sejalan, sama. Jangan di hatinya lain, pikirannya lain, perbuatannya lain. Bukan hanya dalam niat saja, tetapi dalam tindakan. Mungkin niat kita hari-hari ini, oh saya mau berikan persembahan sekian, tapi pada kenyataannya, nanti aja. Mungkin niatnya, oh saya mau pelayanan, tetapi saya lebih mengutamakan pekerjaan saya. Itu tidak sesuai dengan namanya integritas. Ke gereja, oh saya mau datang lebih cepat, ibadah 8:30, saya mau datang jam 7. Pada kenyataannya lewat jam 9, saudara. Nah, jadi jangan cuma niatnya doang di kepala, di hati, tapi perbuatannya nanti dulu Tuhan, aku sibuk ini A, B, C, D, E, F, G. Banyak sekali alasan kita. Dan saya kita belajar bahwa Yusuf itu tidak menunda. Ketika malaikat Tuhan datang, dia langsung ambil Maria sebagai istrinya tanpa ragu-ragu, karena dia tahu itu perintah Tuhan. Kemudian di sini lanjutannya di bagian yang ketiga, dari ciri-ciri pribadi yang berintegritas yang kita bisa pelajari dari seorang Yusuf, yaitu yang ketiga, tahan diri. Itu di ayat 24-25. Saya akan bacakan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari sini kita melihat yang pertama dari tahan diri, yaitu menahan hak pribadi atau nafsu. Kita melihat ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf tidak melakukan sebagai mestinya. Dia meminta sebagai seorang suami. Dia menahan hawa nafsunya, dia menahan keinginannya sampai Yesus lahir. Nah, bagaimana dengan kita pada hari-hari ini? Di sini kita melihat bahwa Yusuf itu meletakkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan ilahi. Jadi dia tidak mencampur adukan. Hawa nafsunya dia tinggalkan, dia melaksanakan perintah Tuhan. Nah, bagaimana kita hari-hari ini, saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Apakah nafsu kita lebih besar daripada keinginan Tuhan dalam kehidupan kita? Di sini kita melihat Yusuf tidak berhubungan intim dengannya sampai Yesus lahir. Artinya dia bisa menahan keinginan dagingnya, lahirnya dia. Atau jangan-jangan hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Contohnya anak-anak muda terlibat seks bebas, pornografi dan teman-temannya. Mungkin yang sudah berumah tangga selingkuh sana sini. Mungkin akhir-akhir ini pinjam sana pinjam sini. Kita melihat kalau iklan-iklan di HP ya, bahkan sampai kita kalau iklan-iklan sosial media itu pinjaman online itu banyak sekali, dari isi cash dan segala macam.
Tawaran dunia semakin menggiurkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bertahan dengan itu? Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kalau kita tidak peka dengan suara Tuhan. Tuhan bilang mungkin jangan, tapi kita, Tuhan keperluan saya banyak. Ada firman Tuhan sudah jelas, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berkat Tuhan tidak serta-merta duit, saudara. Jangan pikir kita dengan diberkati Tuhan, duit melimpah. Enggak, saudara. Lebih dari itu, damai sejahtera sukacita Dia berikan, saudara. Ketenangan dalam jiwa kita Tuhan berikan. Jangan berpikir, aku mau punya uang 100 juta, 1 miliar dan segala macam. Kalau kita sudah punya uang, mau apakan uang itu? Boro-boro ingat gereja, boro-boro bantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin di luar sana poya-poya, tiap hari makan di luar. Nanti kira nggak ada duit, nggak bisa ke gereja. Minta-minta ke gereja, minta dikasihani gereja. Karena nafsunya tadi lebih besar daripada keinginan Tuhan yang dia turuti dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus belajar menekan keinginan daging kita. Saya tidak berbicara dengan percampuran segala macamnya, tapi soal pengelolaan. Kita sudah belajar tentang keuangan beberapa minggu yang lalu. Jadi terapkan, lakukan. Jangan sampai dosa mengintip di depan kita. Kita lihat Ananias dan Safira jatuh dalam dosa keuangan karena menipu hamba Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara seperti demikian. Kemudian yang kedua, tahan diri itu apa sih? Nah, di sini menghormati rencana keselamatan Allah. Yesus memahami bahwa kehamilan Maria adalah bagian dari karya besar Allah dan tidak mencampuri proses itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ketika rencana keselamatan Allah ada dalam setiap kita, bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita? Ketika kita diberikan pelayanan, lakukan dengan baik. Ketika Tuhan mempercayakan keluarga kita, kerjakan dengan baik. Ketika saudara di sekolah, di kuliah, di pekerjaan Tuhan sudah kasih, lakukan dengan baik. Banyak hari-hari ini orang tidak punya kesempatan seperti kita. Banyak orang-orang di luar sana hari-hari ini tidak bisa menikmati karya penyelamatan Allah. Banyak hari-hari ini orang di luar sana mencari keselamatannya sendiri, bersusah payah. Kita tinggal di sini, saudara. Tinggal mengaktifkan, meneruskan rencana karya penyelamatan Allah itu. Dan bagi saya itu tidaklah susah kalau kita memang mau pikul salib. Kita mau merelakan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Proses Tuhan itu tidak gampang, iya memang tidak gampang. Proses Tuhan itu susah, iya memang susah. Makanya itu kita dimulihkan nanti timbul seperti emas. Bukan emas-emas yang lain. Apalagi Mas Agus beratnya 90 kilo. Bukan. Emas yang bernilai harganya. Nah itu Bapak Ibu Saudara, kita tinggal mengerjakan keselamatan yang ada dalam diri kita. Kita hidup harus seperti Kristus hidup. Jangan cari muka, jangan cari yang aneh-aneh, saudara. Lakukan tugas kita dengan baik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu kita harus kita aminkan. Itu harus kita yakini dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Tuhan kita hebat dalam kehidupan kita,
Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Percaya itu, amini itu, praktekkan iman itu. Jangan masalah datang, persoalan datang, langsung mau join, mau login ke tempat yang lain, langsung status menyimpang ke arah-arah yang lain. Lakukan dengan baik, saudara, apa yang Tuhan sudah percayakan, maka Tuhan akan memelihara kita. Itu kata firman Tuhan. Kerjakan keselamatan kita. Kemudian yang terakhir dari tahan diri ini, tahan diri itu apa sih, Bapak Ibu Saudara? Konsisten dalam panggilan sebagai pelindung. Di sini Yusuf menjalani peran sebagai suami dan ayah dengan kesetiaan yang luar biasa, bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, di sini tadi saya sudah singgung ya, kita harus bertanggung jawab atas Tuhan, atas yang Tuhan sudah kasih kepada kita sekalian. Mau keluarga kita, mau pendidikan kita, mau pelayanan kita, apapun itu saudara, bertanggung jawab. Lakukan segala sesuatu, kalau dalam Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi kita pelayanan, kita harus yakini Tuhan yang menilai pelayanan kita. Kita semua yakini kalau kita pekerjaan, Tuhan yang kasih berkat buat kita. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh dalam pelajaran juga, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun kemampuan kita tidak seberapa, Tuhan akan memampukan segala sesuatunya. Dalam pelayanan pun, mungkin saudara lihatkan saya, enak kok khotbah gini doang, ngajarin jemaat. Gak enak saudara, aplikasi ini berat saudara. Tanggung jawabnya besar kalau kita tidak bisa jadi teladan. Di tempat kerja, dimanapun kita berada, harus jadi teladan saudara. Lagi firman Tuhan tadi malam bilangnya, kasihilah musuhmu. Kalau tak bisa kasih musuh gimana ya kita? Mau jadi orang-orang percaya, mau jadi pribadi-pribadi yang serupa segambar dengan Kristus. Apa itu artinya? Punya sifat-sifat Kristus, punya teladan-teladan Kristus. Nah, anak-anak muda hari ini tidak menutup kemungkinan yang masih sekolah, yang sudah kerja. Ayo tunjukkan, kita bisa jaga kesucian hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kerja, tunjukkan kita berintegritas dalam pekerjaan. Yang dalam pelayanan, dalam keluarga, tunjukkan bahwa kita adalah teladan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Karena dengan hal-hal tersebut Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Amin. Buat pemberitaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini kami sudah mendengarnya. Dan biarlah itu semua tertanam dalam setiap hati kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing, hari lepas hari, dimanapun kami berada. Dan Kristus dimuliakan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Tuhan saja, Roh Kudus saja yang memeteraikan setiap firman-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya silakan. Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, persepuluhan dan pembangunan. Sebelum kita memberi, dengan kasih Kristus Ibu Rusna berdoa di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan, cinta kasih dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa firman adalah iya dan amin. Dan juga firman-Mu yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih dulu daripada saat ini Tuhan kami memberikan persembahan Tuhan dan pembangunan Tuhan.
lagi. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, selamat kembali dengan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Setelah ibadah ini jangan dulu pulang Bapak Ibu Saudara, karena ada rapat panitia Natal. Kemudian nanti sore ada ibadah WGBI di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari Senin, hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada Sabtu Ceria jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudara Asaria Christian, singer oleh Saudara Yosa Kristiani Halim SMSS, Ibu Sriwani dan Ibu Ani Guntari SH. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yakub. Kemudian petugas persembahan oleh Ibu Indah Supriyanti dan Ibu Rohma. Petugas perjamuan kudus oleh Bapak Tiono, Bapak Yuda Kasim dan Bapak Depardede. Operator LCD oleh Saudara Yusak dan penerima tamu oleh Ibu Supiah dan Ibu Erni. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi saya minta dengan doa seluruh jemaat bertahan sebentar karena kita akan memilih panitia ibadah dan perayaan Natal tahun 2020. Saya minta dengan doa perkenalannya. Bertahan sebentar. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Kita akhir ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih setia Tuhan kami sekalian boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur kami telah diberkati oleh Tuhan dengan limpah.
Dan dalam kesempatan ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Kami yang mengerti tentang keadaan mereka, Bapa, kami nyatakan dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Saudara kami yaitu Pak Mariatin, sekali lagi kami nyatakan dalam nama Yesus, beliau disembuhkan Tuhan. Demikian juga jemaat-jemaat yang lain, Engkau juga hadir, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan yang terbaik buat mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa buat kota kami yang kami kasihi, buat bangsa kami yang kami kasihi. Kami rindu Tuhan agar sorak-sorai pujian penyembahan kepada Tuhan menggema di kota ini, menggema di negara ini Tuhan, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya janji Tuhan iya dan amin. Kau Allah yang tidak pernah berubah dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Tuhan terus menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan Bapa senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.